oleh Yesus, maka dunia akan kacau. Saling membunuh. Assalamualaikum, selamat datang kembali di channel ini. Balik lagi dengan saya Luis Prasetyo. Kali ini kita akan bahas tentang salah satu mualaf ya. Dia mengatakan bahwa Indonesia, dunia ini kacau kalau ada orang Kristen. Karena di Kristen itu ya lakukan dosa boleh bebas karena dosanya sudah ditebus oleh Yesus. Makanya pasti kacau balau dunia ini. Kita langsung dengar aja videonya ya guys ya. Kalau semua dosa umat Kristen itu difokuskan, semua telah ditanggung oleh Yesus, maka dunia akan kacau. Saling membunuh, saling berzina, karena telah diampuni. Masuk surga semua. Kita wahyu, dan dalam perjanjian lama, dosa ditanggung masing-masing. Ya, Bapak ini yang ngomong ini katanya mantan pendeta S2 lagi. Tapi pemahamannya tentang ajaran Kristen tuh nol besar, nggak tahu apa-apa. Kenapa? Karena mana ada pengajaran dalam Kristen sekalipun Yesus sudah menebus dosa manusia, kemudian orang Kristen boleh membunuh, boleh berzina, boleh melakukan semua dosa karena dosanya sudah diampuni. Mana ada ajaran kayak gitu? Kalau kamu baca Alkitab, satu pun tidak pernah disebutkan seperti itu. Karena memang dalam ajaran Kristen sekalipun kau diselamatkan bukan berarti boleh melakukan dosa seenaknya. Paulus mengatakan engkau memang sudah merdeka, tapi bukan karena itu, bukan kau manfaatkan kemerdekaanmu itu supaya kamu bisa berbuat dosa. Enggak seperti itu. Tapi kita harus mengerjakan yang namanya keselamatan itu. Justru dunia ini akan damai jika semua orang melakukan ajaran dalam Kristen. Justru dunia ini akan damai, tidak ada kekacauan. Contohnya, Yesus mengatakan bahwa kasihilah musuhmu, berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Baik ajaran ini. Ketika engkau dianiaya, ketika engkau dilukai, bukan disuruh membalas kejahatan itu, tapi justru disuruh mengasihinya, disuruh mendoakannya. Apa nggak mantap tuh contohnya? Contohnya misalnya lagi perang antar negara. Kemudian sebelum berperang diundang dulu negara A, ayo kita makan sama-sama. Atau ditraktirin makan pizza gitu. Nggak jadi perang, bener nggak? Kamu sama tetanggamu ribut gara-gara talang air contohnya masuk di tanahmu. Kemudian sebelum daripada marah-marah ribut, kemudian kamu datang pada dia bawain kue gitu kan, bawain kue tart gitu. Gak jadi marah dia bos. Ya karena semua orang ketika mengikuti ajaran Kristen maka semuanya akan berjalan dengan damai. Tidak ada pertengkaran dan tidak ada permusuhan, tidak ada ngancam-ngancam, iya kan? Jadi kayak gitu. Jadi omongan dari Bapak ini jelas ngawur. Dikatakan boleh ngapain aja, membunuh boleh. Sejak kapan ada ajaran Kristen mengatakan membolehkan orang untuk membunuh? Bahkan dikatakan ya boleh berzina dan apapun juga. Loh, kok bisa ada ajaran kayak gitu? Mari kita akan lihat apakah dalam Kristen orang Kristen boleh berzina karena dosanya sudah diampuni dan pasti masuk surga? Ya enggak. Mari kita akan lihat ayat ini. Dalam Wahyu 2 ayat yang ke-18 katakan ya, dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat Tiatira, inilah firman anak Allah yang matanya bagaikan nyala api dan kakinya bagaikan tembaga. Ya ini Yesus Kristus sendiri ya yang menyampaikan pesannya kepada jemaat di Tiatira. Dikatakan ayat 19, aku tahu segala pekerjaanmu, baik kasihmu maupun imanmu, baik pelayananmu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa pekerjaanmu yang terakhir lebih banyak daripada yang pertama. Di sini jemaat Tiatira benar-benar dipuji dan diacungi jempol. Kenapa? Ya karena mereka memiliki kasih yang luar biasa. Mereka melakukan kebenaran firman Tuhan dengan baik dan itu sudah menjadi standar yang baik. Tetapi yang menarik adalah di sini ternyata ada kata tetapi. Dia 20 dikatakan tetapi aku mencela engkau. Kata tetapi itu pasti menunjukkan sesuatu yang bersimpangan. Contohnya, bos kamu ini ganteng sekali tapi gak mandi 1 minggu. Nah, itu kan jadi negatif karena ada kata tetapi. Di sini dipuji-puji jemaat Tiatira,
Tetapi ada satu kata, yaitu tetapi aku mencela engkau. Nah, mencela engkau berarti ada tindakan yang tidak terpuji, ada tindakan tercela yang dilakukan oleh jemaat di Tiatira. Lalu apa itu? Kalau kita lihat dalam ayat ini, karena engkau membiarkan wanita Isabel yang menyebut dirinya nabiah, mengajar dan menyesatkan hamba-hambaku supaya berbuat zina dan makan persembahan-persembahan berhala. Jadi di sini ternyata teguran dari penulis ini, Yohanes ini, kepada jemaat Tiatira, yang sebenarnya perkataan dari Yesus sendiri yang dicatat oleh Yohanes ini menunjukkan kecaman yang keras terhadap orang-orang yang dikatakan di situ ya, bagaimana jemaat Tiatira membiarkan ada pengajaran sesat. Makanya kenapa sebenarnya kita sebagai hamba-hamba Tuhan ini nggak boleh juga membiarkan jika ada ajaran-ajaran yang menyimpang. Penyimpangan ajaran ini tidak hanya dari orang yang ada di luar sana, di luar gereja. Tapi banyak juga yang berasal dari gereja. Salah satu contoh kan yang akhir-akhir ini ya Pak Erastus, ya kan. Banyak lagi yang lainnya, Henry Tan, Dianta. Itu semua itu mereka nggak mau percaya yang namanya pengajaran yang benar. Mereka mengajarkan yang sesat. Tapi kalau kita lihat Isabel yang mana dia disebut nabiah di sini, ternyata pengaruh buruknya itu luar biasa ngeri. Yaitu yang pertama adalah perzinahan. Yang kedua adalah makan makanan berhala. Oke lah, kita mulai dari perzinahan. Bayangin apa yang dilakukan ini adalah perzinahan dan itu diajarkan. Diajarkan kepada jemaat-jemaat yang di Tiatira, yang mana mereka itu kemudian mengikuti perzinahan seperti apa yang diajarkan oleh nabi palsu ini, nabiah palsu ini. Nah, jadi kalau kita lihat demikian, maka kita harus tahu bahwa pengaruh buruk, perzinahan dan lain-lain itu ditegur dengan keras oleh Yesus Kristus. Yang selanjutnya adalah penyembahan berhala. Ketika dikatakan situ makan makanan berhala, bukan berarti dia cuma makan, karena dia pasti ikut mempersembahkan makanan itu, ya kan? Jadi kedua hal ini sebenarnya bisa berarti rohani dan jasmani. Perzinahan bisa dalam arti jasmani, artinya dia berzinah dari pasangannya. Tetapi bisa berarti rohani ketika dikatakan bagaimana dia meninggalkan berzina dengan Allah lain. Begitu. Jadi dari sini apakah kita simpulkan? Kalau kita lihat di sini ya kita bisa simpulkan. Apakah di dalam Kristen diizinkan berbuat dosa sekalipun Yesus sudah disalibkan? Boleh apa enggak? Yesus sudah disalibkan nih, berarti orang Kristen pasti masuk surga. Boleh buat dosa apa enggak? Ya kalau dari statement ini enggak. Bahkan Isabel tuh mengerikan hukuman dari Tuhan. Kita akan lihat ya. Di dalam 22, lihatlah aku akan melemparkan dia ke atas ranjang orang sakit, dan mereka yang berbuat zina dengan dia akan kulemparkan ke dalam kesukaran besar jika mereka tidak bertobat dari perbuatan perempuan itu. Jadi ada hukuman yang menanti, hukuman luar biasa yang menanti bagi orang-orang yang mana mereka tidak mau bertobat. Dikatakan di situ, saya memberi waktu. Yesus memberi waktu untuk kamu bertobat. Ini sebenarnya statement yang luar biasa menurut saya, luar biasa mantap untuk kita pahami, karena ternyata Tuhan itu tidak langsung melakukan tindakan untuk menghukum, tapi dikasih waktu untuk bertobat. Nah, waktu bertobat inilah penting. Jadi Pak Mumek ini, apalah ya, dia mengatakan bahwa orang Kristen ya bebas, dunia akan kacau karena bebas. Mau lakukan dosa dia pasti akan tetap masuk surga. Gak gitu konsepnya bos. Ngapain aja S2 waktu itu, ngapain aja kamu selama ini jadi pendeta, gak ngerti, itu pengajaran dasar. Anak-anak kuliah di STT tingkat 1, semester 2, semester 1 udah tahu itu. Kok Anda S2 gak ngerti? Iya gak? Nah ini loh. Inilah yang penting untuk kita pahami. Jangan mudah ditipu. Ya Pak Mume, jangan bikin narasi seakan-akan Anda benar bos. Padahal itu salah semua. Oke, terima kasih. Ini saja dulu dari saya, Luis Prasetyo sini. God be with you all.